Mulai sekarang, aku akan meminta kamu merawatnya. Anita sangat bersemangat dan dengan penuh syukur berkata, Nanako, terima kasih banyak. Nanako tersenyum dan berkata, semua orang adalah teman. Apa yang kamu lakukan dengan terlalu sopan seperti itu? Anita tersipu dan berkata, maaf, aku menyakitimu seperti itu di permainan sebelumnya, dan aku belum punya kesempatan untuk meminta maaf padamu. Nanako buru-buru berkata, karena itu kompetisi, pasti akan ada yang menang dan yang kalah, dan beberapa orang akan cedera. Setiap orang bermain adil. Maaf, jangan dimasukkan ke hatimu. Anita berkata dengan malu-malu, tapi aku. Tiba-tiba, Anita tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah berjuang beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berseru, tapi aku tidak mengandalkan kemampuanku sendiri untuk memenangkanmu pada saat itu. Aku mengandalkan semua bantuan Tuan Tamarenza. Jadi bagaimanapun juga, aku tidak bisa memenangkan pertandingan itu. Nanako tersenyum tipis dan berkata dengan serius, Anita, setiap orang memiliki kesempatan yang berbeda. Ini seperti beberapa orang menguasai keterampilan bertarung tingkat tinggi, sementara beberapa orang menguasai cara yang lebih baik untuk memperkuat tubuh, jadi tidak ada untungnya atau kalah. Selain itu, berkat kamu melukaiku, Tuan Tamarenza akan berpikir untuk membantuku menyembuhkan cedera. Justru karena kepedulian Tuan Tamarenza maka seluruh keluargaku dan aku akan diselamatkan olehnya. Bagaimanapun, aku berterima kasih karena ini belum terlambat. Anita bertanya dengan heran, apakah ada yang seperti ini? Nanako mengangguk, kedengarannya keterlaluan, tapi itu benar. Jika Tuan Tamarenza tidak datang ke Kyoto untuk menyembuhkanku, aku pasti sudah mati sekarang. Ketika Linda mendengar ini, dia merasa sedikit masam di hatinya. Sebelum dia mengenal Nanako, dia berpikir bahwa dia adalah satu-satunya yang mengizinkan Tamarenza melakukan perjalanan ribuan mil untuk menyelamatkan. Tapi ternyata Tamarenza melakukan hal yang sama pada Nanako. Sambil menghela nafas dengan emosi, Linda Suteja juga pulih, dan dia tidak bisa tidak mengingatkannya, Linda, bagaimana kamu bisa cemburu dengan seorang gadis kecil? Bagaimanapun, Tuan Tamarenza punya istri, kekasihnya adalah Alena, bukan Nanako, atau kamu Linda. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan desahan, hatinya tertekan. Nanako mendengar desahannya dan buru-buru bertanya, Kak Linda, mengapa kamu tiba-tiba menghela nafas? Apakah sedang bad mood? Linda Suteja dengan gugup buru-buru melambaikan tangannya untuk menyangkal, Tidak, aku hanya sedang teringat kejadian waktu itu. Saat itu aku hampir mati di Jepang dengan tragis. Terima kasih atas bantuan Tuan Tamarenza, aku tidak bisa menahan perasaan sedikit. Nanako mengangguk simpatik. Alasan mengapa dia dan Linda Suteja rukun dengan baik dan memperlakukannya sebagai saudara perempuan di hatinya, adalah karena keduanya terlalu mirip dalam banyak hal. Keduanya adalah wanita tertua dari keluarga besar, tetapi mereka juga menghadapi bahaya hampir kehilangan nyawa lebih dari sekali, dan keduanya diselamatkan oleh Tamarenza pada saat kritis dalam hidup mereka. Lebih penting lagi, Nanako dapat melihat bahwa Linda, seperti dirinya, sangat mencintai Tamarenza. Oleh karena itu, memiliki pengalaman serupa memberinya perasaan simpati jauh di dalam hatinya. Anita merasa sedikit tersesat ketika dia mendengar keduanya berbicara tentang diselamatkan oleh Tamarenza. Dia memeluk Momotaro, duduk di tanah, dan menghela nafas, Hei, tiba-tiba aku iri padamu. Keduanya tidak bisa membantu menatapnya pada saat bersamaan. Linda bertanya, Anita, apa yang membuatmu iri pada kami? Anita berkata dengan sungguh-sungguh, aku iri pada kalian semua karena memiliki pengalaman diselamatkan oleh pahlawan seperti Tuan Tamarenza. Mengapa aku tidak menemui hal seperti itu? Nanako buru-buru memotongnya, berkata, Anita,
jangan bicara omong kosong. Hal semacam ini bukan lelucon. Tepat sekali, Linda Suteja juga berkata dengan sangat serius, bendera seperti ini tidak boleh berdiri dalam kekacauan. Kedamaian dan keamanan adalah hal yang paling penting, Anita berbisik, tapi aku benar-benar iri dengan kalian berdua. Melihat keputusasaannya, Linda dan Nanako hanya bisa saling melirik dan tertawa getir pada saat bersamaan. Di satu sisi, mereka berdua dikejutkan oleh sirkuit otak Anita yang luar biasa, dan di sisi lain, mereka tidak bisa menahan perasaan di dalam hati mereka. Sepertinya Anita, seperti mereka berdua, sangat mencintai Tama Renza di dalam hatinya. Jika tidak mungkin untuk mendapatkan ide seperti itu secara tiba-tiba. Linda memandang Anita dan berkata sambil tersenyum, "Kamu jangan iri pada orang lain tanpa pandang bulu. Nyatanya, aku cukup iri dengan pengalaman Tuan Tama Renza yang menemanimu di setiap momen kritis. Ini seperti dilindungi oleh pangeran sepenuhnya. Putri kecil, tidak perlu melihat hal lain di dunia." Anita tiba-tiba tersipu, dan berkata dengan samar, di mana aku bukan putri kecil Tuan Tama Renza?" Linda Suteja mengangguk, memandang Nanako, dan tersenyum. Sepertinya Anita tidak ingin menjadi putri kecil Tuan Tama Renza. "Saat kita berbalik, kita harus mengingatkan Tuan Tama." Nanako mengangguk setuju dan berkata, "Ya, ketika Tuan Tama Renza tiba, aku akan menemukan kesempatan untuk memberitahunya." Anita merasa cemas dan berseru, "Oh, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu." Linda dengan sengaja bertanya padanya, "Lalu apa maksudmu?" Anita menjawab dengan malu, Aku pikir Tuan Tama Renza tidak akan memperlakukanku sebagai putri kecilnya." Linda Suteja tersenyum dan berkata, "Anita, dengarkan maksudmu. Tidakkah kamu menyukai Tuan Tama Renza?" Anita terkejut, langsung tersipu dan melambaikan tangannya. Aku benar-benar tidak. Aku tidak percaya itu." Linda tersenyum, "Kamu pasti menyukai Tuan Tama. Lihatlah dirimu, wajahmu merah." "Iya." Nanako juga bercanda, "Sepertinya apel merah matang. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Jika Tuan Tama Renza melihatnya, mungkin dia akan memiliki ide yang sama." Anita tiba-tiba menutupi wajahnya dengan tangannya, dan berkata dengan malu-malu, "Jangan bicara yang tidak masuk akal, aku tidak tersipu." Meskipun dia berkata begitu, dia sangat khawatir di dalam hatinya. Dia buru-buru berdiri dan berkata terburu-buru, "Kak Linda, Nanako, aku akan pergi ke kamar mandi, kalian bicara dulu." Setelah berbicara, dia lari dengan cepat. Linda dan Nanako menatap punggungnya dan tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Linda berkata dengan serius, "Nanako, maksudmu Tuan Tama Renza?" Nanako mengatupkan mulutnya dan berkata dengan serius, "Aku tidak tahu apakah Tama Renza bukan bunga, tapi aku merasa dia sendiri adalah bunga, dan bunga yang menarik lebah dan kupu-kupu." Linda Suteja mengangguk kagum, dan berkata dengan emosi, "Selain dia, mungkin tidak ada bunga lain yang bisa menarik lebah dan kupu-kupu." Pada saat ini, pria di sudut lain aula perjamuan juga berbicara dengan gembira. Setelah semua orang mengobrol, Libertus melihat ke arah Albert Hermawan dan tersenyum. "Ngomong-ngomong, Tuan Libertus, bukankah kamu memiliki banyak ekspor ke Jepang baru-baru ini? Kamu dapat menghubungi Tuan Ito Yuhiko di masa mendatang untuk melihat apakah ada kerjasama yang baik. Cukup tentukan arah." Ito Yuhiko bertanya dengan rasa ingin tahu. "Oh, Tuan Albert juga punya bisnis di Jepang?" Albert Hermawan mengangguk dan berkata dengan jujur, "Sejujurnya, aku awalnya berkecimpung dalam bisnis bahan obat. Awalnya hanya untuk pasar domestik Indonesia." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.